Apa kabar nih? Moga-moga lo pada sehat semua deh. Selamat tahun baru Imlek ya, buat lo semua yang lagi ngerayain. Semoga tahun kebo logam ini ngebawa kebaikan dan keberuntungan. Dalam rangka Imlek nih, gue mau ngebahas film Kolosal yang dibuat berdasarkan peristiwa sejarah. Film ini ceritanya soal perjuangan pasukan penjaga perdamaian di jalur sutra pada masa dinasti Han lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang dipimpin sama senior perguruan gue nih, Jackie Chan, yang berperan sebagai Kapten Huoan. Waktu ngelaksanain tugas, pasukannya Kapten Huoan itu ketemu sama pasukan Romawi yang lagi buron dari Kaisar Romawi yang kejam. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk kita bahas langsung filmnya. Film Dragon Blade. Film ini berawal dari perusahaan arkeologi Amerika di tahun 2015 yang ngebeli dokumen militer dari dinasti Han yang nyebutin soal pembangunan kota kuno Rigem 2000 tahun yang lalu dan berusaha untuk nyari tahu soal sejarah kota itu. Scene berpindah ke tahun 48 sebelum Masehi di jalur sutra di perbatasan barat Cina. Di sono ada pasukan pelindung yang dipimpin sama Kapten Huoan buat ngelindungin dan ngejagain kedamaian 36 wilayah yang ada di sepanjang jalur sutra. Suatu hari Kapten Huoan dan pasukan pelindung berhasil ngegagalin pertempuran dua bangsa. Salah satu komandan pasukan yang bertempur tadi adalah perempuan, namanya Cold Moon, yang nanti punya peran juga untuk ngebantuin Kapten Huoan. Habis dari situ, mereka balik ke kota asal mereka. Di kota asalnya, Kapten Huoan punya istri dari bangsa Uighur, namanya Cio Qing, yang kerjaannya jadi guru anak-anak yatim piatu. Pasukan prefektur dari pemerintah yang adalah atasannya pasukan pelindung, nuduh kalau pasukan pelindung udah nyelundupin emas. Kapten Huoan dan pasukannya dihukum dengan dikirim ke gerbang Wild Geese untuk ngerjain konstruksi di sono. Gerbang Wild Geese adalah penjara tempat para kriminal jalur sutra yang isinya macam-macam bangsa dan ras. Nyampe di gerbang Wild Geese, mereka langsung ngasih penghormatan di kuil Jenderal Huo Qubing dari dinasti Han. Jenderal Huo Qubing adalah orang yang pertama kali bikin pasukan pelindung. Abis dari kuil, tiba-tiba alat katrol buat ngangkut batu patah dan hampir nimpa pekerjanya. Di situ pekerjanya ribut. Kapten Huoan sama anak buahnya nyoba buat misahin, tapi malah tambah kacau balau. Akhirnya tentara prefektur turun misahin. Terus pasukan pelindung dipanggil disuruh ngadep Komandan Geese. Komandan Geese dengan sombongnya malah nantangin Kapten Huoan buat tarung pedang. Tapi sama Kapten Huoan gak ditanggepin. Sementara di lain tempat, sekelompok pasukan Romawi yang dipimpin Jenderal Lucius berhasil ngelolosin dan nyelamatin seorang pangeran yang masih kecil dan buta. Namanya Publius dari kejaran Tiberius, abangnya Publius. Siapinnya Uus. Pasukannya ada 800 orang dengan senjata 3000 busur dan anak panah sama kuda-kudanya. Mereka kelelahan dan kehausan, terus tersesat di Wild Geese. Tentara Romawi coba nyerang dan ngerebut Wild Geese buat istirahat dan ngedapetin air sama persediaan kebutuhan. Tentara Wild Geese yang diserang tentara Romawi itu kejebak dan ketangkep. Habis itu, Jenderal Lucius ngajakin duel Kapten Huoan dan duel pun berlangsung sengit. Karena ada badai pasir, tentara Romawi satu-satu pada tumbang karena kelelahan. Udah gitu, Pangeran Publius juga mulai sekarat. Kapten Huoan minta Jenderal Lucius buat berhenti bertarung, terus ngizinin tentara Romawi itu masuk. Malamnya pas Jenderal Lucius dan Kapten Huoan ngobrol, Komandan Wild Geese datang ngasih tahu kalau kepala prefektur merintahin mereka buat nyelesain perbaikan Wild Geese dalam waktu 15 hari. Kalau nggak selesai, mereka semua bakalan dihukum mati. Tentara Romawi mau ngebantuin perbaikan Wild Geese pakai keahlian tekniknya yang lebih maju. Dengan syarat, Jenderal Lucius minta Kapten Huoan ngirim pemandu buat nemenin para wakilnya Jenderal Lucius pergi ke kerajaan Persia. Penduduk di Wild Geese yang terdiri dari etnis Cina, Uighur, dan Turki gotong royong ngebangun Wild Geese barengan sama pasukan pelindung dan pasukan Romawi. Abis Wild Geese dibenerin, Kapten Huoan ngewujudin keinginannya Jenderal Huo Qubing, yaitu ngibarin bendera 36 bangsa di gerbang Wild Geese, juga termasuk bendera Kekaisaran Romawi. Dalam perayaan selesai dibangunnya Wild Geese, Kapten Huoan nyanyi yang tema lagunya tentang keberanian dan perdamaian. Abis Kapten Huoan yang nyanyi, Pangeran Publius langsung tunjuk tangan minta nyanyi. Pangeran Publius nyanyi dengan tema Cinta Tanah Air. Kontan, semua tentara Romawi ikutan nyanyi. Kapten Huoan yang lihat,
nyuruh yang lain berdiri buat ngormatin. Malamnya Jenderal Lucius curhat ke Kapten Woan dan bilang kalau dia bertugas atas perintah Konsul Marcus Licinius Crassus Dives. Konsul Marcus bikin perjanjian dan ngebangun aliansi sama Ratu Persia. Anaknya Marcus yang paling tua yang namanya Tiberius adalah orang yang licik dan kejam. Makanya Konsul Marcus milih anak bungsunya, Publius, buat jadi penerusnya. Waktu Pangeran Publius mulai ngalamin masalah sama mata, Ratu Persia berbaik hati ngasih obat buat nyembuhin penglihatan Pangeran Publius. Tapi Tiberius nyampurin obatnya sama racun, jadi buta beneran Pangeran Publius, biar nggak bisa jadi konsul. Selain itu, Tiberius juga udah ngebunuh babinya sendiri. Nah, Jenderal Lucius dipercaya buat ngelindungin Pangeran Publius. Akhirnya Jenderal Lucius sama pasukannya ngebawa Pangeran Publius kabur dari Romawi. Jenderal Lucius juga bilang kalau wakil yang dia kirim ke kerajaan Persia tugasnya buat memberlakukan kembali perjanjian damai dan ngebuktiin niat jahat Tiberius. Giliran Kapten Woan yang curhat kalau dia anak yatim piatu dari etnis Han. Bokap nyokapnya dibunuh sama musuh. Pas dia sama adiknya kabur, Kapten Woan ngebekep mulut adiknya yang nangis mulu. Karena kelamaan ngebekepnya, adiknya kehabisan napas dan gak sengaja meninggal. Di situ Jenderal Wo Qiubing nyelamatin Kapten Woan. Gak lama anak buahnya Jenderal Lucius ngelapor kalau mereka lihat pasukannya Tiberius lagi ngarah ke Wild Geese. Kapten Woan bilang kalau Tiberius tahu soal Woan dan Jenderal Lucius yang kerjasama di Wild Geese. Dan curiga juga kalau Tiberius sebenarnya pengen nguasain jalur sutra, bahkan mau nguasain Cina juga. Di situ Kapten Woan bilang kayaknya Tiberius kerjasama sama pasukan prefektur. Kapten Woan mutusin untuk ngejaga jalur sutra, sekaligus ngelindungin Jenderal Lucius dan Publius dengan minjem pasukannya Yinpo, orang kepercayaan Kapten Woan. Sebelum berangkat nyari bantuan, Kapten Woan diangkat jadi perwira kehormatan Kekaisaran Romawi sama Pangeran Publius dan nyerahin pedang Kekaisaran Romawi. Sementara di Kroran, tempat Tiberius ngedirin kemah, anak buah utusan Kapten Woan yang ketangkep mulai dibunuh-bunuhin. Di Wild Geese, pasukan yang disangka bala bantuan dateng. Tapi ternyata pasukan itu adalah pasukan prefektur yang udah kerjasama sama Tiberius buat ngejebak Jenderal Lucius. Jenderal Lucius kalah dan dibawa ke sel isolasi khusus yang penjagaannya ketat. Di kampung halamannya Kapten Woan, pasukan prefektur yang korup mau nangkep bininya Kapten Woan, Qiuqing. Kapten Woan yang baru datang langsung nyelamatin Qiuqing. Lagi tarung sendirian, Cold Moon dan bala bantuan dari suku Huns datang ngebantuin Kapten Woan. Qiuqing akhirnya kena panah pas ngebantuin anak muridnya yang mau ngambil bukunya yang jatuh. Dan Qiuqing pun meninggal kehabisan darah karena dulu belum ada PMI, jadi nggak ketolong. Tiberius nyamperin Jenderal Lucius yang disandra. Tiberius bilang kalau dia udah ngerencanain semuanya sama Yinpo. Yinpo ngasih surat izin pemeriksaan barang sama segel komandan ke Tiberius buat nguasain semua wilayah jalur sutra. Tiberius di situ ngasih jabatan kepala prefektur ke Yinpo yang sebenarnya jabatan itu nggak ada. Tiberius juga bilang kalau Publius udah meninggal karena Falco yang udah kejebak sama pasukan Tiberius ngebawa Publius untuk terjun dari atas gerbang Wild Geese. Karena kesel, Jenderal Lucius langsung nyabet mukanya Tiberius pakai rantai yang ngiket tangannya. Terus matanya Jenderal Lucius dicongkel dua-duanya sama Tiberius. Kejem anjir. Di Wild Geese, Kapten Woan dikasih tahu komandan Wild Geese kalau Yinpo udah berkhianat dan Tiberius pengen nguasain jalur sutra. Semua 36 bangsa udah tunduk sama Kekaisaran Romawi karena yang gak mau tunduk bakalan dibunuh. Tinggal pasukan yang ada di Wild Geese yang belum tunduk. Pasukan Wild Geese diiming-imingin koin emas buat nyerahin Kapten Woan ke Tiberius. Kapten Woan sama beberapa pasukan Wild Geese yang setia mutusin pergi ke Kroran, pura-pura nyerah. Ternyata pas komandan Wild Geese nyerahin Kapten Woan, mereka ditipu, nggak dikasih koin emas, malah ditangkap juga. Tapi anak buahnya komandan Wild Geese berhasil ngambil kunci dari salah satu penjaga Romawi. Akhirnya pasukan Kapten Woan dan Wild Geese berhasil ngebebasin diri dan juga ngebantuin ngebebasin pasukannya Jenderal Lucius. Pas lagi negosiasi sama Tiberius, Yinpo dibunuh. Sementara pasukan Romawi nyerang pasukan prefektur. Intinya emang Tiberius tuh licik dan serakah.
Kapten Woan ngebobol sel isolasi, nyari Jenderal Lucius. Tapi Kapten Woan nggak bisa ngebebasin Jenderal Lucius karena tempatnya udah keburu dibakar sama pasukan Romawi. Terus Kapten Woan disuruh cabut dan bilang kalau Jenderal Lucius nyerahin pasukannya buat ngebantu Kapten Woan. Pas mau cabut, Jenderal Lucius manggil Kapten Woan dan bilang, Kapten Woan nembakin panahnya ke Jenderal Lucius sebelum api ngebakarnya. Kapten Woan balik lagi buat ngelanjutin pertempuran ngelawan pasukan Romawi. Pas pasukan Kapten Woan sama Jenderal Lucius dikepung sama pasukan Romawi, bala bantuan datang dari beberapa bangsa yang ikut buat perang ngelawan pasukan Romawi. Termasuk dari India, etnis Han, Uighur, dan Turki. Mereka semua punya tekad yang sama, yaitu ngejaga keamanan jalur sutra. Tempur deh mereka semua. Tapi kekuatan gabungan tadi belum cukup buat ngalahin pasukan Romawi. Akhirnya kerajaan Persia datang sama pasukannya yang dipimpin langsung Ratu Persia buat ngebantuin ngalahin pasukan Romawi. Ratu Persia di situ bilang kalau dia sama Konsul Markus udah ngenandatanganin perjanjian damai dan juga perjanjian buat ngejamin keselamatan adeknya, Publius. Karena babenya udah tahu niat jahatnya Tiberius. Terus Ratu Persia nanya ke Tiberius, "Otak lo di mana? Sampai lo tega ngebunuh babe sama adek lo, ha? Tobat woi." Penasihatnya juga bilang, kagak ada kata terlambat buat tobat. Bukannya tobat, malah ditusuk penasihatnya. Akhirnya Tiberius ngaku kalau dia emang yang ngebunuh babe sama adeknya. Kapten Woan maju buat nantang Tiberius duel. Tarunglah mereka dan Kapten Woan berhasil ngebunuhnya. Setelah ngedengar soal keberanian pasukan Jenderal Lucius, Kaisar Cina ngebolehin bangsa Romawi ngebangun kota di jalur sutra yang dikasih nama Rigam, sebuah simbol kesetiaan yang dalam bahasa Cina Li Gan, yang artinya tiang. Mereka nerima Kapten Woan sebagai komandan di kota itu dan ngebentuk pasukan baru untuk ngelindungin wilayah barat jalur sutra. Setelah berabad-abad, kota ini lama-lama hilang dari ingatan orang-orang. Balik ke tahun 2015, salah satu staf perusahaan arkeologi Amerika yang udah nemuin reruntuhan kota Rigam akhirnya nggak ngasih tahu kalau mereka udah nemuin reruntuhan kota itu dan biar jadi rahasia mereka aja. Toh akhirnya happy ending juga, perdamaian dan harmoni menang, keserakahan dan ambisi musnah. Filmnya udahan. Film ini dapat rating 6 dari IMDb. Kalau dari ceritanya sih bagus banget. Gue respect sama keberanian Kapten Woan, juga sama pemimpin bangsa-bangsa yang ada di jalur sutra, yang walaupun sangar-sangar, tapi tetap mau ngejaga kedamaian di antara mereka. Sepanjang nonton film ini, gue kebanyakan merindingnya, dan jadi kebayang negara kita sendiri, Indonesia tercinta. Yang walaupun terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa, tapi tetap bisa bersatu. Yuk deh kita jaga bangsa kita dari apapun yang memecah belah, dan bikin bangsa kita hancur. Penting nih buat kita yang main media sosial atau platform internet, buat nggak percaya hoax atau hal-hal lain yang bikin kita ribut sendiri. Sebenarnya lebih enak sih nonton film fullnya, karena banyak adegan perang dan tarung yang seru banget, yang nggak cukup dimasukin ke video ini. Termasuk adegan kocak dan drama di filmnya. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Bisa juga kasih masukan untuk video ini di kolom komentar. Lo bisa subscribe dan kunjungin channel ini untuk ngeliat video lainnya. Sekalian deh nyalain lonceng notifikasi buat ngedapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Gue cabut dulu ya.